Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada siang hari ini Allah masih tunjuki hati kita. Allah masih berikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita, bukan untuk disia-siakan, tapi adalah sebagai modal utama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih serius dan konsisten beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itulah yang akan dapat membantu dan menolong kita, yang dapat bisa kita harapkan sebagai penolong kita di mahkamah Allah. Ketika itu tiada lagi manfaat harta, jabatan serta keturunan, keluarga, pimpinan atau bawahan, kecuali adalah amal ibadah yang kita kerjakan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap gerak-gerik kita, langkah kehidupan kita, amalan kita betul-betul bernilai di sisi Allah dengan ikhlas karenanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah, semoga masih disampaikan buat junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang mulia ini dapat kita ambil sebuah judul pembicaraan kita, aplikasi nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, setelah kita menggembleng jiwa kita, setelah kita membiasakan sikap dan perbuatan kita kepada amal kebaikan, amal soleh, sehingga bermanfaat untuk kita baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan akhirat kelak. Tentunya kita sangat berharap kembalinya kita kepada fitrah, kesucian. Kesucian dalam hal ini adalah yang pertama, suci dari mental atau virus rohani. Kita suci dari penyakit rohani yang notabene-nya akan menimbulkan dosa, maksiat dan kemungkaran. Di saat bulan Ramadan kita sudah bersihkan jiwa kita. Kemudian yang kedua, makna fitrah adalah kita kembali kepada ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelum Ramadan mungkin banyak perintah-perintah Allah yang sering kita lalaikan. Mungkin banyak larangan-larangan Allah tanpa kita sengaja kita lakukan. Maka dengan ibadah puasa sudah kita gembleng jiwa kita dan rohani kita, sehingga kita datang bulan Syawal, 1 Syawal
maka itu adalah Idul Fitri. Apa makna Idul Fitri? Aid artinya kembali, fitri artinya fitrah. Artinya kita kembali kepada fitrah, kesucian dan ketaatan. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, dengan kesucian dan ketaatan itu akan muncul di dalam diri kita sikap atau nilai-nilai ketakwaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Hendaklah kamu bertakwa di mana saja kamu berada, dan hendaklah kamu iringi suatu kejahatan, kemaksiatan itu dengan kebaikan, amal ibadah, dan berbuat baik. Niscaya amal kebaikan itu akan menghapus, akan melipur daripada segala kejahatan kita. Wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Hendaklah kamu beretika, berakhlak, bermoral kepada manusia dengan akhlak dan moral yang baik. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, nilai ketakwaan itu tidak hanya kita bina di saat bulan Ramadan, tidak hanya kita biasakan di bulan Ramadan. Ketakwaan yang kita biasakan di bulan Ramadan, nilai-nilai ketakwaan yang kita biasakan di bulan Ramadan itu diibaratkan hanya sebagai latihan saja. Walhasil setelah Ramadan lebih berat perjuangan kita, lebih berat tantangan yang akan kita hadapi dalam mempertahankan ketakwaan itu. Karena kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqatil abwabun nar wa sufidatil syayatin." Bila datang bulan Ramadan, dibuka pintu sorga dengan selebar-lebarnya, dikunci pintu neraka dengan serapat-rapatnya, setan dibelenggu. Semua di bulan Ramadan sudah kita kondisikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka pintu sorga dengan selebar-lebarnya dengan beramal soleh. Kita kunci pintu neraka dengan mewaspadai, menghindari segala kemaksiatan yang menimbulkan dosa. Kita belenggu setan di bulan Ramadan dengan cara berhati-hati dan mewaspadai tipu daya setan, baik dari golongan jin maupun manusia. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, jadi nilai ketakwaan itu tidak hanya di bulan Ramadan. Yang sangat dan lebih penting kita perlukan nilai ketakwaan adalah pasca Ramadan ini. 11 bulan kita berjuang mati-matian untuk memperjuangkan nilai ketakwaan ini. Maka sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan oleh Allah kepada kita, sebagaimana ayat yang kita sampaikan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini motivasi, keuntungan bagi orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu mengatakan perkataan yang positif. Niscaya Allah akan memperbaiki keadaan dirimu
keadaan hidupmu, keadaan keluargamu, keadaan rumah tanggamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sudah sejauh manakah aplikasi nilai ketakwaan yang sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita? Imam Ali rahimahullah, Ali bin Abi Thalib, menyampaikan kepada kita, seseorang yang bertakwa dapat dibuktikan dengan 4 perkara. Yang pertama adalah al-khawfu bil jalil. Orang yang bertakwa atau seseorang yang memiliki nilai ketakwaan adalah apabila ada di dalam dirinya, apabila ada sikap di dalam dirinya, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, takut kepada Allah bukan dijauhi seperti kita takut kepada binatang buas yang harus kita jauhi. Tapi takut kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin merasakan Allah itu dekat dengan kita, sehingga di dalam diri kita berhati-hati dan waspada terhadap larangan Allah, dan berhati-hati dan waspada jangan perintah Allah sampai kita lalaikan. Walhasil kita sangat takut dengan ancaman-ancaman Allah, yaitu neraka jahanam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang suka berbuat maksiat dan kemungkaran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Hendaklah kamu beramal, berbuat, bersikap sesuai dengan bitanzil. Apa itu bitanzil? Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diturunkan oleh Allah? Yaitu Al-Quran maupun sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita ukur diri kita, kita ukur amalan kita, baik atau salahnya sesuai Al-Quran dan sunnah, insya Allah, kata Rasulullah SAW, hidup kita tidak akan susah, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan gelisah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima falan tadillu abadah, wal Al-Quran was sunnah. Aku tinggalkan buat kamu sebagai warisan, sebagai pegangan hidup. Niscaya kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu amalkan Al-Quran dan sunnah itu, falan tadillu abada, pasti dan pasti kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu Al-Quran dan sunnah. Al-Quran betul-betul menjadi pedoman, sunnah betul-betul menjadi pedoman bagi kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Ketika kita menyimpang dari Al-Quran, maka kebinasaanlah yang akan kita temui dan akan kita rasakan. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil qalil. Kita mensyukuri walaupun apa yang kita peroleh itu sedikit. Kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang diberikan oleh Allah, baik nikmat zahir, nikmat batin, nikmat penglihatan maupun nikmat mata, nikmat harta maupun nikmat sehat, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita mensyukuri nikmat Allah itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Sementara kalau kita ingkari atau kita tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, maka kebinasaan akibat yang akan kita rasakan, baik sengaja maupun tidak disengaja, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, kebinasaan yang akan kita dapatkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Demi jika kamu syukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah. Baik Allah tambah di segi kualitas maupun kuantitas. Baik Allah tambahkan di segi kenyamanan dan ketenangan bagi seseorang yang mendapatkan nikmat Allah itu. Karena nikmat itu bukan hanya materi maupun juga immateri. Kemudian yang keempat adalah isti'dadu bil yaumil akhir. Orang yang mampu mempersiapkan dirinya untuk kehidupan hari kiamat. Dunia ini betul-betul kita sadari cepat berlalunya. Kehidupan kita cepat berlalunya. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Hari kemarin tidak sama dengan hari ini. Hari ini tidak akan sama dengan hari esok. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bijak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang cerdas, kata Rasul, orang yang selalu introspeksi diri, orang yang selalu mengkaji-kaji dirinya, dari mana dia, sedang di mana dia, akan kemana dia, dan apakah yang sudah dia persiapkan untuk kehidupan setelah ini. Inilah yang orang cerdas. Kemudian yang kedua, wal amalu, orang yang beramal untuk kehidupan setelah matinya. Mati bukanlah akhir segala-galanya, tetapi kematian adalah awal dari kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tahtadun.